Saya itu belum kenal Termas, belum tahu Termas, tapi saya seperti mimpi Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku kabeh. Alhamdulillah sakeluarga sudah tambah, yang tadinya 5 wis tambah meneh. Saya Akhid Turmudi, asli Pekalongan, mendapat istri Bu Widat binti Habib Dimyati Pondok Termas. Anak 5, yang pertama Muhammad Romi Ahmad, yang kedua Muhammad Faza Hazmi, yang ketiga Muhammad Madhi Amada, yang keempat Muhammad Farhi Asna, yang kelima Muhammad Habib Khilma. Alhamdulillah sudah gede-gede semuanya. Yang sudah nikah Muhammad Romi Ahmad dapat wanita cantik yaitu Siti Fatimah dari Jambi. Sudah punya anak 2, satu Muhammad Arfa Rofiza, yang satu Hanania Zahira Ulia. Kemudian yang nomor 3 Loncati nih Loncati, yaitu Mada, sudah nikah dengan orang pribumi yaitu Termas, namanya Hana Khalifah, punya anak 1 yang namanya Kinan, Naila Kinan Hamiza. Nomor 2 Muhammad Faza Hazmi dan Muhammad Faryasna, insya Allah menyusul tidak lama lagi. Yang nomor 5 masih belajar di Mesir, Habib Khilma, insya Allah doakan tahun 2024 selesai S1. Bapak lahir tahun 1960, umur 7 tahun, mondok, jadi belum sekolah TK, langsung mondok di Gringsing, masuk SD kelas 1. Karena belum sunat, akhirnya hanya 1 tahun pulang kembali ke desa saya, Desa Margoyoso, Kelurahan Toso. Lantas saya masuk SD di desa saya, masuk kelas 2, dan di kelas 2 saya sunat sakitan. Pada waktu itu kan di tempat saya anak berani sunat itu kalau sudah hatam Quran. Alhamdulillah saya umur 8 tahun ngaji Quran wis khatam, maka berani sunat. Pada waktu itu saya paling kecil, sunat yang paling kecil waktu itu. Kemudian sekolah di SD sampai tamat kelas 6. Setelah tamat SD kembali ke pondok saya lagi, Gringsing, tahun 73 kira-kira. Selama 4 tahun di bawah asuhan Pak Yai Muslih Khudori.
Saya di sana sekolah formal sanawiyah 3 tahun, karena pada waktu itu ada PG 4 tahun, saya ngikuti ujian PG 4 tahun. Jadi punya ijazah sanawiyah formal dan ijazah PG 4 tahun. Namun ijazah 4 tahun nggak saya ambil sampai sekarang. Kemudian akhir tahun 76 saya selesai di Gringsing, namanya Desa Mentosari. Saya di sana belajar i'rab. I'rab istilahnya sana terkiban. Belajar nahu dan sorob. Kalau sorobnya sorob Amsilatut Tasribah Jombang, tidak seperti sorob di sini. Nah, saya awal tahun 77 Januari tanggal 2 hari Ahad berangkat ke Pondok Tremas. Jadi saya belum pulang ke rumah, orang boyong ke rumah, tapi langsung berangkat ke sini. Cerita saya ke Tremas itu aneh. Saya itu belum kenal Tremas, belum tahu Tremas, tapi saya seperti mimpi Bapak ya. Pokoknya mondok ning Tremas. Saya izin ibu saya itu sampai setengah bulan. Izin mama nang. Tremas ngendi nang Duko. Lho karo ning Tremas, nggih. Nganu Mak, kula kepengin mondok sing boten mulah-mulih. Jadi mondok sampai tamat baru pulang ngono. Lho kok ngono? Ibu saya belum izin, belum mengizini. Setiap pagi, setiap hari saya selalu minta izin. Kalau bahasa bapak saya kan terserah, apa orang meneng Jombang lo Kediri tenang. Bapak termasuk suruh ngerti kok ngono. Nggih, kula nggih mboten kertas kok. Ya saya seperti mimpi itu. Terus setelah genap setengah bulan ibu saya mengizinkan, wis tak ridhoni, wis muga-muga kerasan kuarasan hasil maksud, amin. Hari Ahad tanggal 2 Januari jam 3 malam saya pamitan diantar oleh bapak saya keluar dari rumah, jalan kaki lewat alas sampai Kecamatan Subah. Subah kan sudah tahu teman ya. Nah, Kecamatan Subah jalan kaki bapak. Jam 3 bengi teko Subah jam 6 selawat subuh di alas. Saya sambil membawa tas. Selama perjalanan banyak nasihat-nasihat bapak kepada saya. Nasihatnya yang utama ialah wong kuwi urip sing ati-ati. Ning dinggon kabeh bumine pangeran, sing penting ati-ati. Mulane awakmu kabeh nek urip ya sing ati-ati. Mbok sekolah, mbok keluarga, mbok bergaul dengan masyarakat, sing penting hati-hati. Saya diantar dari sini oleh bapak lewat Semarang, Semarang ganti bis Solo, ganti bis Solo Batu, Solo Batu, kemudian ganti bis Solo Batu ke Pacitan. Dulu Batu Pacitan belum aspal sebaik ini, bisnya masih bis Aneka Jaya sing ndase ae.
sampai di Pacitan itu pasar Baleharjo, dulu kan pasarnya Baleharjo. Pas maghrib saya ke warung ketemu orang Purwokerto, mbahnya Pak Abror, neneknya Mbak Abror mau ke Termas. Bincang-bincang, oh nggih kula badhe Termas sarang mawon nih. Arene numpak tangki minyak karena nggak ada kendaraan, ada tangki di stop, kita naik tangki, saya, bapak saya dan Mbah Pak Abror turun di Arjosari, jalan kaki sini langsung menunjuk ke kamar tamu. Ke kamar tamu alhamdulillah ketemu Pak Walidin, dulu kelas terakhir Pak Walidin warung asem, orangnya gede dhuwur. Jadi yang ngopeni saya Pak Walidin. Ketika di kamar tamu, bapak saya nunggoni sampai 3 hari 3 malam. Pada waktu itu hampir ujian pertama, sudah dalam prei menjelang ujian pertama habis hall. Ujiannya ke tanggal 21 Muharram. Saya Selasa masuk asrama Darussalam. Bapak pulang, pesen bapak, ini awakmu ngene ujian ojo pisan mesan metu dhisik, atau sadurunge bel kamu metu nggak boleh. Pokoknya kamu metu nek wis bel. Bapak pulang, saya tes masuk, diterima. Kalau dulu di kelas 4, sekarang kelas 3. Surat saya baca, kamu diterima di kelas 4 pada itu, dan harus ikut ujian pertama. Mateng ya. Belum masuk sama sekali, suruh ujian. Jadi ya karena itu pengalaman, ya udah bismillah saya ujian. Siangnya nambal teman, setiap satu pelajaran yang berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Arab, siangnya nambal sak kuartal, malamnya sinau sampai pagi, terus ujian. Habis sekolah nambah lagi, sinau malam sampai pagi dan seterusnya. Klenger saya tuh. Klenger. Kenapa? Dituntut harus belajar 1 kuartal. Nah, saya ya berusaha. Bismillah. Dulu pondok saya termasuk orang yang paling kecil. Di pondok itu saya orang yang paling kecil. Terus tidak di blok D itu sekamar dengan Pak Sodikin Pandansari. Alhamdulillah setelah ujian rapotnya nggak ada merahnya, cuma nilainya 6 dan 7. Sudah. Nah, kemudian saya masuk MA 1, 2, dan 3. Di MA itu saya dapat ilmu penyemangat dari Mbah Habib. Di depan MA beliau ngendikan, "Het, Reno, napa Mbah? Bocah santri Temaswi nek belajar 3,5 tahun tenanan syaratnya iso wes tak jamin iso belajar 3,5 tahun tenanan, ya sekolah ya ngajine ndrese motolae iso." Dah itu
Kemudian di kelas 1 SMA beliau bilang, awakmu wis podo kelas 1 SMA, nek kepengin maca kitab sinau kitab satu saja yang kosong, kamu pelajari sendiri, baca sendiri maknanya, nahwunya, sorope lali diuncai nganti iso tenan. Nek iso lulus satu kitab, kabeh kitab iso maca kawan. Saya kan penasaran, bener gak Ki Mbah Habib ngendikan ini? Wah, saya mencoba membaca kitab Kasifatus Saja di kelas 1 SMA itu. Jadi saya minta kiriman munjid dengan Mbah Turmudi, saya dikirimi munjid. Pada waktu itu munjid masih harga 20.000. 20.000 pada waktu itu munjid. Dan munjid kamus bahasa Arab. Iya. Itu saya ketika mempelajari Kasifatus Saja karangannya Mbah Nawawi itu, saya dengan membuka munjid setiap hari minimal 5 baris. Terus saya baca satu persatu mananya, murodnya, nawunya, sorobnya saya perdalam. Alhamdulillah katam di kelas 3 MA tanggal 27 Rajab jam 12 malam. Katam. Luar biasa rasanya niku marem. Setelah saya tamat kelas 3, saya diminta khidmah di pondok sini. Tahun 81 saya khidmah, bismillah. Padahal saya dulu cita-citanya ingin ke Mesir, ingin kemana. Saat habis dari termas itu, ternyata Mbah Habib ngendikan, kamu khidmah di sini tidak akan menghalangi cita-citamu. Nah, itu saya pegang. Dah ketika saya menjadi guru awal, saya matur Mbah Habib, kula badhe ngaos langsung kali jenengan. Mbah Habib ngendikan, "Ya." Setelah iya, beliau bilang, "Ngajio karo anak-anakku." Maka mulai Sahrozat, Le Suat, Le Fuat, Le Jawat, dan Bu Widat. Yang tidak ngaji dengan saya cuma Pak Demamu sama Le Amjad, karena Le Amjad pada itu masih kecil. Yang paling lama ngaji dengan saya Bu Widat. Sebelum nikah ngaji dengan saya Bu Widat itu ngaji Al-Madzhabul Arba'ah. Ketika beliau mengajar di madrasah itu mengajar Khalifatur Rasyidin Tareh, itu yang menterjemah saya sampai selesai terjemahnya. Jadi ya kalau terjemah yang ada di Berada itu yang menerjemah saya. Tapi enggak saya tulis nama penerjemahnya. Tahun 87 saya mau pamit pulang. Mbah Habib ngendikan, engko matur bab batur mudi atur tanggal sekian tanggal 25 Sofar atau tanggal 7 Juli apa neng kene mantenan. Jadi ijab kabul, udah kamu urus surat-surat. Yang ngurus pada waktu itu Pak Mudin Komarudin. Alhamdulillah. Jadi saya ditawari untuk nikah, disuruh nikah oleh Mbah Habib itu hanya jarak 15 hari.
15 hari. Saya 1 minggu sebelum nikah masih setengah bulan itu masih di sini. Ada Mbak Habib ngendikan, mulai ya karep kawin kok nang kene. Mulai ya sekitar 1 minggu di rumah, kemudian ke sini. Alhamdulillah nikah dengan Bu Widat. Bu Widat ya ora ditawani, kowe seneng ora karo Wahid. Saya juga gak ditawani, kowe seneng ora karo Bu Widat. Yang penting langsung dijodohkan. Jadi saya tidak kenalan dulu, tapi kan udah kenal, kena ngaji setiap hari itu. Nah, alhamdulillah sampai punya anak 5. Nah, apa yang disampaikan Mbak Habib ternyata betul. Saya nggak mondok kemana-mana, hanya mondok di Termas. Setelah khatam kitab 1 itu kasih batu saja, semua kitab alhamdulillah bisa membaca. Saya mulai berani membaca kitab Bukhari, kitab Muslim, Sunan Tirmidzi, sekarang Sunan Nasai. Insyaallah kitab-kitab Sunan akan saya baca. Saya kan tidak ngaji dengan guru. Sama matur Mbah Haris, Mbah, kula ning ngaos kitab sing kula dereng ijazah kepripun? Mbah Haris ngendikan, semua kitab yang dibaca di Termas apapun sudah dapat ijazah dari simbah-simbah. Jadi nggak perlu ijazah, alhamdulillah. Jadi ijazahnya kitab oleh Mbah Haris kabeh wis diijazahi simbah-simbah zaman dahulu. Mulai Mbah Abdul Manan, Mbah Abdullah, Mbah Mahfud dan Mbah Dimyati sudah mengijazahkan kitab-kitab yang dibaca di Pondok Termas. Kemudian Ibu Widat mendahului kita ketika Asna pulang ke Mesir. Let 1 minggu beliau meninggal tanggal 11 Juli 2021 atau tanggal 2 Zulhijjah. Itu cerita sedikit tentang saya. Alhamdulillah saya sekarang perokok. Rokok rempah mulai bulan Oktober dan ya itu ya. Selanjutnya Mbah Dim ya, tentang Mbah Dim saat tidak begitu mendalam, cuma yang saya tahu dari cerita Mbah Sukadi, mbahnya Kang Badar. Mbah Sukadi cerita tentang Mbah Dim hanya satu. Mbah Dim itu ketika mau tidur malam itu yang dipersiapkan satu kitab yang akan dibaca besok harinya. Upama besok harinya ke-7 kitab, ya mutolah 7 kitab semalam. Yang disiapkan bahan rokok, kemudian lampu plek, korek, dan kopi. Itu setiap malam karena yang mempersiapkan Mbah Sakadi. Kapan bangunnya beliau? Nah ini kan setiap jam 9 malam Mbah Guru sudah tidak menerima tamu lagi, baik tamu santri maupun orang masyarakat. Bangun sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam bangun, ya tentunya beliau tahajud dan sebagainya.
itu mutolaah kitab sampai subuh. Ini yang perlu kita tiru. Mutolahnya beliau sangat kuat, jam 1 malam sampai subuh. Nah, ini kalau santri sini itu bisa belajar seperti itu, insya Allah jadi. Itu antara lain yang perlu kita contoh untuk santri-santri tentang semangatnya mutolaah beliau, sehingga beliau terkenal alim al-alamah. Karena mutolahnya di samping belajar di Makkahul Al-Mukarramah. Itu sedikit cerita tentang Mbah Dim. Kalau cerita yang lain-lain mungkin sama. Mbah Dim itu sangat tawaduk. Kalau jalan nggak pernah ngelinguk kanan kiri. Itu serbannya itu ditutup keninang. Jadi kanan kiri tertutup. Mbah Dim nek mlaku ndingkluk ora pernah nganan kiri. Sing nuduke sangat tawaduk dan sangat andap asor beliau. Itu saya kira itu untuk cerita Bapak, anak-anak semuanya bisa diambil untuk kalian semua. Apa yang dilakukan oleh Mbah Dim itu sangat penting sekali untuk ditiru. Maka mudah-mudahan semua anak-anakku mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa, khususnya Pondok Termas. Kalian harus berjuang meneruskan simbah-simbah di Pondok Termas. Mudah-mudahan Allah mengijabahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, matur nuwun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.